Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Azhari. Saya dari Prodi Geografi BP 2020 dan saya akan membacakan atau memberikan sebuah video pembelajaran tentang alam pikiran manusia dan perkembangan yang disusun oleh saya sendiri, Al Azhari, dan dosen pengampu saya yaitu Silvi Trisna. Baiklah, kita akan masuk pada slide kedua, yaitu hakikat manusia dan sifat keinginan tahu. Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk terkuat dan saling membutuhkan. Manusia merupakan makhluk yang sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan. Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Akal menjadi rasa ingin tahu dan rasa puas manusia tidak pupus sepanjang zaman dan terus berkembang. Tiga, rasa ingin tahu mendorong manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan. Kegiatan untuk mencari pemecahan masalah seperti penelitian langsung, penggalian hasil-hasil penelitian orang lain, kerjasama dan penelitian lain yang sedang memecahkan masalah sejenis. Meskipun setiap orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi kekuatan atau intensitas tidak sama relatif terhadap minat. Semakin tinggi rasa ingin tahu, semakin tinggi pula pengetahuannya. Kekuatan rasa ingin tahu manusia dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Rasa ingin tahu atau keinginan tahuan atau yang disebutkan curiosity, yaitu pertama berdasarkan waktu. Dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia berkembang sesuai zamannya hingga terkumpul pengetahuan sebagai hasil bertanya, meneliti, menyelidiki atau mencermati penelitian orang lain. Yang kedua, itu berdasarkan individu manusia. Dalam perjalanan kehidupan seorang ia akan selalu belajar sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisik hingga diperoleh kumpulan pengetahuan, baik sebagai hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman pribadi maupun secara formal di sekolah. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Adanya rasa ingin tahu mendorong perkembangan alam pikiran manusia dari waktu ke waktu. Demikian juga fisik dan sifat manusia. Perkembangan pola pikir mempengaruhi sifat-sifat manusia, baik sifat pribadi maupun makhluk sosial. Fenomena manusia modern relatif lebih individualistik. Selain itu, manusia dapat dewasa karena pengaruh lingkungan era globalisasi. Benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya termasuk dirinya sendiri yaitu mendorong menjelaskan segala alam dan berusaha untuk memecahkan masalah dihadapinya dan akhirnya mengumpulkan pengetahuan atau ilmu. Lalu pengetahuan berkembang semakin banyak, maka daya pikirnya juga berkembang yang tidak hanya meliputi kebutuhan praktis hidupnya tapi juga dalam hal keindahan dan seni. Tidak merasa puas jika belum mendapatkan jawaban tentang yang diamati dan berusaha mencari jawaban sehingga harus berpikir terus-menerus. Rasa ingin tahu ciri khas manusia. Manusia selalu terus bertanya bagaimana dan mengapa begitu. Ibaratkan manusia itu adalah makhluk yang sangat penasaran. Selanjutnya adalah dari hal-hal tersebut terjadi pengembangan manusia untuk menggunakan daya pikir yang lebih dominan dari fisik. Dengan akal manusia dapat memenuhi tujuan hidupnya, di samping untuk melestarikan hidup, untuk memenuhi kepuasan hidup termasuk cita-cita. Manusia ingin tahu dalam hal-hal apa sesungguhnya yang ada. Know what atau B bagaimana sesuatu terjadi. Know how atau C mengapa demikian, how why. Selanjutnya, manusia tidak puas jika belum menemukan jawaban. Karena rasa ingin pernah tahunya, penasarannya, dia ingin selalu dapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Yaitu keinginan tahu manusia tidak terbatas hanya pada lingkungan dan dirinya sendiri, tetapi semua hal di alam ini, bahkan terhadap yang gaib. Karena manusia itu adalah makhluk yang diberi Tuhan akal. Karena itulah menurut saya sendiri, ya, manusia adalah makhluk yang sangat cerdas karena ingin bertanya dan ingin tahu akan segala hal. Oke, itu selanjutnya sejarah pengetahuan manusia. Dari beberapa sejarah manusia yang saya lihat, itu pertama, Neptune is the farthest planet from the sun. Itu tahap teori metafisika dan mitos.
Kedua, manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenai realita, yaitu pengetahuan tidak objektif tetapi subjektif. Dalam alam pikiran, mitos, rasio atau penularan belum terbentuk, yang akhirnya hanya daya hayal, institusi atau imajinasi. Ibaratnya kan manusia itu lebih memikirkan hal-hal yang bisa dikatakan di pikirannya sendiri atau ingin tahunya. Ya segitulah hasil video pembelajaran saya, semoga membantu anda semua. Eh, Mohon maaf ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada pendengar video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.